Pemirsa, sidang kode etik Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan hari ini. Dan kita akan bergabung pemirsa dengan rekan Nadia Valeri di gedung TNCC Polri, Jakarta. Nadia, siang Nadia, siapa saja akan menjadi sidang kode etik hari ini? Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Rencananya untuk hari ini akan ada persidangan kode etik pada siang nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan terduga pelanggar yakni Barada S yang dalam persidangan kode etik hari ini tidak terkait dengan kasus pidana obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan Brigadir Joshua. Namun terduga pelanggar Barada S ini diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan ini termasuk dalam kategori pelanggaran sedang. Adapun sejauh ini dalam proses persidangan kode etik yang dijalankan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, total sudah ada 5 perwira Polri yang dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PPDH, dengan kata lain mereka dipecat dari institusi Polri, diantaranya yakni Irjen Verdi Sambo, kemudian 3 orang anak buah Verdi Sambo, yakni Kombes Agus Nurpatria, kemudian Kompol Cakribowo dan juga Kompol Baikuni. Kemudian juga sudah ada pada persidangan Jumat kemarin 9 September ini dijatuhkan sanksi PTDH terhadap mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian yang juga diduga melakukan pelanggaran berat dan ini memiliki peran terkait dengan upaya untuk mengambil alih kasus ataupun laporan pelecehan seksual dan juga laporan percobaan pembunuhan Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Selain sudah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap 5 orang perwira Polri, rencananya juga persidangan etik ini akan dilanjutkan kepada 3 orang tersangka obstruction of justice, diantaranya yakni masih ada persidangan terhadap Brigjen Hendra, kemudian juga masih ada persidangan terhadap AKP Irfan Widianto dan juga AKBP Arif Rahman Arifin, dan kemudian persidangan ini juga akan dilanjutkan kepada lebih dari 20 perwira Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir Joshua, baik ketidakprofesionalan dalam olah TKP ataupun ketidakprofesionalan lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Sementara untuk 5 perwira Polri yang sudah dijatuhkan sanksi PTDH, kelimanya juga mengajukan banding atas putusan tersebut, namun hingga saat ini Polri belum menerima memori banding dari kelima pelanggar ini dan dalam 21 hari akan diputuskan hasil banding tersebut melalui sidang oleh Komisi Kode Etik Banding Polri. Ya, Pram, Anggi. Nadia, Valeri, sebelumnya kami mendengar sempat ada konferensi pers yang telah diadakan, boleh disampaikan kepada kami terkait dengan hasil dari konferensi tersebut? Ya, betul sekali Anggi. Dalam konferensi pers tadi, Kabak Pedum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengumumkan terkait dengan pelaksanaan sidang kode etik pada siang hari nanti yang akan dijalani oleh terduga pelanggar Barada S. Kemudian juga Kabak Pedum Divisi Humas Polri menyampaikan hasil persidangan terakhir pada Jumat 9 September kemarin dengan pelanggar AKBP Jerry Raymond Siagian yang merupakan mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dalam perkara ini memang tidak dijatuhkan ataupun tidak ditetapkan sebagai tersangka baik dalam kasus pembunuhan maupun obstruction of justice, namun yang bersangkutan ini dikategorikan sebagai pelanggar berat dan ini terkait dengan bagaimana AKBP Jerry Raymond Siagian melakukan beberapa hal setelah pembunuhan Brigadir Joshua. Yang pertama yakni meminta LPSK untuk mengeluarkan perlindungan terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati dan AKBP Jerry Raymond Siagian yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini juga diduga melakukan rapat untuk mengambil alih kasus ataupun laporan pelecehan seksual dan juga laporan dugaan pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Valeri, terkait sidang etik yang nanti akan digelar siang nanti, apakah awak media juga dapat meliput secara langsung di sana? Ya, Pram, untuk sidang etik ini masih tetap sama SOP-nya seperti sidang etik sebelumnya yang telah dilakukan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana persidangan tetap digelar secara tertutup, namun akan ada siaran langsung oleh media Polri yang nantinya akan meliput ke dalam dan ini juga akan disiarkan secara langsung, namun memang sesuai dengan ketentuan dari persidangan sebelumnya ada beberapa bagian dari persidangan yang tidak bisa disampaikan kepada publik ataupun tidak bisa diliput secara
berlangsung dan nantinya untuk bagian-bagian sidang yang dapat ditampilkan hanyalah terkait dengan hasil putusan sidang. Sementara untuk bagian-bagian sidang seperti keterangan dari saksi ataupun keterangan dari terduga pelanggar, hal ini tidak dapat disampaikan kepada publik ataupun dibuka kepada publik hingga nantinya persidangan sudah memasuki tahap akhir yakni sampai pembacaan vonis dari Komisi Kode Etik Polri. Ya, Anggi, Pram. Terima kasih Nadia Valeri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Nadia.